Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trissurya Amanda. Saya dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu, jurusan Analis Kesehatan, kelas 2A, TLM. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be. Tes ureum dan kreatin. Tes ureum tujuannya untuk menentukan kadar urea nitrogen dalam darah. Untuk prinsip urea hidrolisis oleh urease menjadi anomia dan karbokdioksida. Untuk metode kolorimetri ini, alat dan bahan, alat, kuvet, mikropipet, tip, sentrifuge, dan spektrofotometer. Untuk bahan, serum, reagen ureum, interpretasi hasil untuk bayi 5-15 mg, untuk anak-anak 5-20 mg, untuk dewasa 5-25 mg, untuk lansia sedikit lebih tinggi dari dewasa. Tes asam urat dan protein total. Tes asam urat tujuannya berfungsi sebagai mengatur kadar asam urat dalam tubuh dengan sampel darah dan atau urin. Metode enzimatik fotometri. Prinsip kerja onikase memecah asam urat menjadi alation dan hidrogen peroksida. Alat dan bahan yang digunakan, bahan kuvet, serum, mikropipet, reagen asam urat, tip, sentrifuge, spektrofotometer. Tes protein total. Tujuan untuk mengetahui atau mengukur jumlah protein total, yaitu albumin dan globulin di dalam tubuh. Prinsip reaksi warna antara reagen tembaga alkali dan rantai peptida CONH yang menghasilkan warna ungu. Metode bioret. Alat dan bahan, alat kuvet, mikropipet, TIP, sentrifuge, spektrofotometer. Bahan menggunakan serum, reagen, protein total, interpretasi hasil. Untuk nilai normalnya 0,6 sampai 8,7 gram. Selanjutnya ada tes asam urat dan protein total. Tes asam urat tujuan berfungsi sebagai mengatur pemeriksaan bilirubin total dan direct. Tes kadar bilirubin direct dilakukan untuk mendiagnosis dan memantau perkembangan penyakit hati dan kantung empedu. Bilirubin total adalah pemeriksaan untuk mengukur jumlah total bilirubin dalam darah. Prinsipnya, bilirubin direct adalah bilirubin direct dihadapkan pada bentuk diosotasi 2,4 dichloroline membentuk warna merah yang bercampur dalam asam, sedangkan bilirubin total yaitu dihadapkan berbentuk diosotasi 2,4 dichloroline menyediakan penentuan yang aman dari bilirubin total. Metode menggunakan metode uji fotometri. Alat dan bahan. Pertama, alat mikropipet TIP, tabung reaksi, spektrofotometer. Untuk bahan ada serum, aqueous, dan tisu. Selanjutnya ada pemeriksaan SGOT untuk pemeriksaan kerusakan hati dan masalah yang berhubungan dengan organ tersebut. Prinsip banyak NADH yang teroksidasi berbanding lurus dengan aktivitas AST dan diukur secara fotometrik pada spektrofotometer dengan panjang gelombang 340 nm. Metode menggunakan metode spektrofotometer UV. Alat dan bahan, pertama ada alat mikropipet 100 UL, mikropipet 500 UL, blue tip. Selanjutnya ada tabung reaksi, kuvet, spektrofotometri, dan selanjutnya ada bahan. Pertama ada reagen EIRBA asat, sampel serum standar. Selanjutnya ada interpretasi hasil. Pertama dengan aktivitas
Pyridoxal S fosfatase. Untuk wanita dewasa kurang 31 UL. Untuk laki-laki dewasa kurang lebih 35 UL, dan untuk anak-anak 1 sampai 3 tahun kurang lebih 50 UL. 4 sampai 6 tahun kurang lebih 45 UL. Untuk 7 sampai 9 tahun kurang lebih 40 UL. Untuk 10 sampai 12 tahun kurang lebih 40 UL. 13 sampai 15 tahun 30 UL. Untuk 16 sampai 18 tahun kurang lebih 30 UL. Selanjutnya ada SGOT tanpa aktivitas pyridoxal S fosfatase. Untuk wanita dewasa kurang lebih 31 UL, dan baik laki-laki dewasa kurang lebih 35 UL. Selanjutnya pemeriksaan SGPT. Tes ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada organ hati. Prinsip penambahan pyridoxal 5 fosfatase P5P menstabilkan aktivitas transminase dan menghindari nilai-nilai palsu rendah dalam sampel mengandung P5P E.G. Endogen cukup menggunakan metode uji UV untuk alat dan bahan. Pertama ada tabung reaksi, rak tabung, mikropipet, dan tip. Spektrofotometer, tempat limbah atau ember. Untuk bahannya ada sampel serum, reagen 1, tris pH 7,15, 140 mol atau L-alaini 700 mol atau LDH atau lactate dehydrogenase 2300 UL. Reagen 2-nya ada 2 oxolutartate 58 mol, NADH 1 mol, pyridoxal 5 fosfatase FS buffer pH 9,6, 100 mol, pyridoxal 5 fosfatase 3 mol. Interpretasi hasil untuk nilai normal laki-laki 0 sampai 50 UL, perempuan 0 sampai 35. 7. Presipitasikan dengan penambahan asam fosforigon dan ion magnesium ke dalam sampel. Untuk alatnya ada menggunakan tabung reaksi, rak tabung reaksi, mikropipet, TIP, fotometer, dan sentrifuge. Untuk bahannya ada serum, reagen kolesterol, reagen HDL, presipitan, reagen blanco, dan aqueous. Implementasi hasil untuk kadar HDL kategori lebih dari 60 baik, kurang dari 40 beresiko. Selanjutnya pemeriksaan LDL, mendeteksi gangguan metabolisme lemak, menentukan faktor risiko penyakit jantung koroner, dan pemantauan terapi penurunan lipid. Prinsip LDR diendapkan oleh heparin pada titik isoelektrik pH 5,12 sesudah sentrifuge. HDL dan FLDL tetap berada dalam supertan dan dapat ditemukan dengan metode enzimatik. Untuk metode indirect atau secara tidak langsung, dan secara direct secara langsung. Untuk alat dan bahan ada speed, tourniquet, alkohol swab 70%, tabung reaksi, rak tabung sentrifuge, mikropipet 10 UL dan 1000 UL, spektrofotometer, reagen LDL, dan serum. Selanjutnya ada pemeriksaan HDL. Untuk metode menggunakan enzymatic photometer CHOD PAP. Tujuan mengetahui kadar kolesterol
HDL pasien. Untuk prinsipnya kilomikron, FLDL, dan LDL. Di prinsip trigliserida ditentukan setelah hidrolisa enzimatik dalam lipases. Indikator quinenimine berbentuk dari hidrogen peroksida, 4 aminotipirin, dan 4 klorophenol di bawah pengaruh katalisa peroksidase. Untuk metodenya menggunakan metode enzimatis, kolorimetri, GPO, PAP. Untuk alat dan bahan menggunakan tabung reaksi mikropipet, blue tip, dan yellow tip. Tisu reagen reaksi fotometer. Interpretasi hasil untuk nilai normal trigliserida dicurigai lebih dari 150 mg di DL atau lebih dari 1,71 mol atau liter. Untuk meningkat 200 mg atau DL atau lagi 2,28 mol liter. Menentukan apakah seseorang memiliki kolesterol tinggi atau tidak. Untuk prinsipnya, kolesterol ditentukan secara hidrolisis dan oksidasi enzimatik. Indikator kolorimetri adalah quinenimine yang dihasilkan dari 4 aminotipirin dan fenol dan katalisator peroksidase membentuk quinenimine yang berwarna merah. Intensitas warna sebanding dengan konsentrasi kolesterol dan dapat ditentukan secara fotometri. Absorbansi warna diukur pada panjang gelombang 546 nm. Untuk metode menggunakan metode kolorimetrik enzimatik, CHOD PAP. Alat dan bahan, untuk pertama alatnya ada tabung reaksi, rak tabung reaksi, pipet ukur bal pipet, mikropipet 10 UL, yellow tip, gelas beker 50 ml, kuvet, spektrofotometer, dan stopwatch. Selanjutnya ada ada sampel. Untuk sampel standar 168 mg atau DL Aquades. Interpretasi hasil, parameter nilai rujukan mg per DL. Nilai rujukan normal kurang lebih 200, resiko sedang 200 sampai 240, resiko tinggi 240. Ada pemeriksaan trigliserida untuk mengetahui kadar glukosa darah seseorang dalam mgdl atau selanjutnya pemeriksaan alkalin fosfatase atau ALP, mengukur jumlah enzim alkalin fosfatase dalam aliran darah seseorang. Prinsipnya, alkali fosfatase mengatalisa dalam media alkali yang mentransfer penitrophenolfosfatase menjadi penitrofenol. Kenaikan penitrofenol diukur secara fotometri pada panjang gelombang 405 nm yang sebanding dengan aktivitas alkali fosfatase dalam sampel. Untuk metodenya kinetik fotometri tes. Untuk alat dan bahan, alat pertama ada mikropipet, TIP, beker gelas tabung reaksi, rak tabung reaksi, spektrofotometer. Untuk bahannya ada monoreagen, ALP, sampel, serum, dan standar. Selanjutnya ada pemeriksaan kolesterol. Acid fosfatase, tujuan mendiagnosis kanker prostat dan kelainan prostat. Prinsip, asam fosfatase menguraikan disodium fenyl fosfat dan kondisi asam untuk menghasilkan fenol bebas dan asam fosfat. Fenol bekerja dengan 4 aminotipirin dalam merutan alkali
teroksidasi koinene, merah, potasium, ferricyanide. Aktivitas asam fosfatase ACP dapat dihitung dengan mengukur nilai absorbansi pada panjang gelombang 520 nm. Metodenya menggunakan metode kolorimetri. Alat dan bahan pertama, mikropipet 50, 500, 1000 UL. Blue dan yellow tip, Vortex, tabung reaksi 5 mm, water bath, spektrofotometer 520 nm, serum atau plasma, reagen acid fosfatase. Interpretasi hasil, nilai rujukan untuk dewasa 0,0 sampai 0,8 UL pada 37 Celcius, unit S1. Untuk anak-anak 6,4 sampai 15,2 UL. Terima kasih sudah menonton penjelasan saya tentang pelajaran kimia klinik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.